Mungkin bisa sedikit Proses penyembuhannya ya udah ngurung diri di dalam kamar gitu kan. Karena gue isolasi mandirinya masih di rumah yang sama, masih bareng sama keluarga yang lain, cuma gue terpisah di lantai atas. Di lantai atas sendiri, jadi yang gue keluhkan adalah sebenarnya sebagai warga negara adalah layanan birokrasi pemerintah dan aparat terkait COVID-19 dalam menanggulangi pandemi. Yang gue lihat saat itu ya, hampir 4 bulan yang lalu kok masih gelagapan, masih belum tanggap. Saya positif COVID-19. Jadi ini hari kedua saya resmi menyandang status sebagai orang tanpa gejala. Halo, apa kabar Mas Wahyu? Selamat datang di Babe One on One. Terima kasih banyak sudah mau mampir di acara di aplikasi Babe. Aje, apa kabar? Baik. Lu gimana? Sehat? Sekarang sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ya. Terkendali Ini Oke. Nah, ini bisa dibilang kebanggaan banget nih buat aplikasi Babe karena buat para pembaca Babe, kita kedatangan Mas Wahyu Wiwoho. Mas Wahyu Wiwoho ini bisa dibilang salah satu news anchor terbaik yang dimiliki oleh Metro TV sekarang. Biasanya paling terbaik lagi ya. Biasanya pembaca Babe paling suka nonton beberapa program unggulan Metro TV, bawain program berita, tapi sudah punya satu program sendiri ya Mas ya sekarang ya, namanya. Yes. Benar nggak gue? Betul sekali. 50 minutes. Ya, nah kita pada episode kali ini pengen ngobrol sedikit soal pengalaman Mas Wahyu. Mas Wahyu ini adalah seorang survivor COVID-19. Baca Babe mungkin juga sudah menyaksikan sebelumnya dari sosial media, kemudian juga di Metro TV, sudah bercerita banyak program 15 minutes, dan ada beberapa program lainnya ya Mas ya. Nah, yes. Lu kena terinfeksi itu pada bulan Juni. Oke. Mungkin boleh diceritain gimana lo akhirnya tahu kalau lo positif gitu dan reaksi respon lo pada waktu itu seperti apa? Jadi sebenarnya nggak sengaja ya Jay ya. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi mau liputan untuk 15 minutes. Dan datanglah ke rumah salah satu narasumbernya kebetulan juga teman sendiri, beberapa kali kita udah pernah terlibat kerja bareng untuk 15 minutes, dan kebetulan mereka menyiapkan rapid test. Jadi kita satu tim kurang lebih 9-10 orang dengan driver, kita ke sana karena perlu taping agak besar. Terus kita rapid test lah. Terus rapid test ternyata hasilnya reaktif. Jadi ada 3 orang, 2 orang lainnya itu masih tim kita di 15 minutes yang reaktif juga. Kita langsung tindak lanjutin swab. Besoknya hanya gue yang positif, yang lain semuanya negatif. Jadi kalau ditanya responnya, perasaannya, reaksinya saat positif, itu gue sebenarnya kalau pas swab hasilnya positif ya, itu mungkin udah ya udah berarti kemarin reaktif bener. Sebenarnya yang paling mengejutkan, yang paling ngagetin itu ketika rapid test hasilnya reaktif. Karena satu, reaktif, berarti langsung pikiran tuh macam-macam kan. Nah, kita ngobrol soal isolasi mandiri, lu juga kebetulan kan pada saat terpapar menjalani isolasi mandiri. Nah, proses penyembuhannya seperti apa Mas Wai? Mungkin bisa sedikit proses penyembuhannya ya udah ngurung diri di dalam kamar gitu kan. Karena gue isolasi mandirinya masih di rumah yang sama, masih bareng sama keluarga yang lain, cuma gue terpisah di lantai atas. Di lantai atas sendiri, di kamar sendiri, jadi keluarga juga nggak ada yang naik ke atas, kecuali Mbak ya di rumah, karena di atas itu ada tempat area nyuci pakaian dan segala macam. Jadi gue di kamar sendiri, makanan juga cuma disuplai dari bawah, jadi gue ketika isolasi mandiri langsung bawa sendok, piring, garpu, gelas, itu semua udah bawa sendiri, jadi cuma ditransfer aja. Makanan tuh ditransfer dari piring yang ada di bawah, dituang ke piring yang ada di atas. Habis itu gue juga cuci semuanya sendiri. Pakaian juga semuanya gue cuci sendiri, direndam air panas dulu, ya 1-2 jam, habis itu baru dicuci. Udah, pokoknya selama 24 hari total, karena gue masih pakai protokol yang lama, waktu itu belum ada protokol yang baru. Mas Wai, kalau misalnya melihat sekarang kan sebenarnya angka penyebaran masih cukup tinggi.
masih ya 4 ribuan sekarang rata-rata per hari gitu. Tapi di tengah angka penularan yang cukup tinggi, kemudian ruang-ruang isolasi sudah mulai terisi penuh, masih ada juga segelintir orang yang bisa dibilang menganggap virus ini nggak ada gitu. Apa nih yang pengen kira-kira lo sampaikan sebagai orang yang sudah pernah terpapar, kemudian menjalani proses isolasi, kira-kira apa yang ingin lo katakan gitu, apa yang pengen lo bagikan ke teman-teman kita yang ini gitu. Lebih aware lagi, konsumsi informasi yang benar, terutama soal COVID-19 terkait protokol kesehatan. Lebih baik susah-susah dulu di awal, jaga diri, jaga nafsu, karena ini kan soal nafsu ya, nafsu untuk berkeliaran, nongkrong di mana kek, walaupun alasannya macam-macam, termasuk alasan olahraga, tapi berkerumun gitu kan. Ketimbang nanti lebih repot lagi, once ada apa-apa dengan diri lo atau keluarga lo terkait COVID-19. Jadi, gue mungkin memotret diri gue sendiri aja, merefleksi diri gue sendiri, kalau dilihat soal abai atau enggak, jujur gue itu terkenal di kantor atau di rumah itu sebagai orang Nih yang pasti. Bawel soal protokol kesehatan. Jadi sempat diledekin juga, gila yang bawel aja, yang protokolnya dijaga dengan ketat aja, ternyata bisa kena. Nggak tahu kenanya di mana, karena udah didetek orang-orang yang dekat itu hasilnya nggak kenapa-napa. Jadi gue aja nyesel, ya antara nyesel dan jadi pelajaran ya, nyesel dan ya mungkin ini blessing juga supaya gue juga bisa meningkatkan awareness dan membantu meningkatkan awareness orang-orang. Itu goal gue sih sebenarnya. Oke. Terakhir Mas Wai di sesi kali ini, di segmen ini, sebagai orang yang pernah menjalani proses isolasi, udah karantina, kemudian terpapar, mungkin ada nggak sih kepikiran di lo sesuatu yang bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah atau stakeholders terkait dalam proses penanganan COVID ini? Karena ya tahu lah ya, itu sudah menjadi keluhan yang setiap hari kita baca di media sosial. Kalau dari seorang Wahyu Wiwoho apa gitu? Itu dia aja yang tadi gue bilang, gue mengikuti mekanisme jalur resmi pemerintah ya. Ketika swab tes hasilnya positif, gue langsung pertama adalah lapor keluarga, lapor kantor, lapor lingkungan tetangga, kompleks, supaya semua terupdate aja dan teredukasi juga, jaga diri sama-sama. Yang keempat adalah gue langsung lapor ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu kelurahan. Sayangnya ketika gue mencoba untuk mengikuti jalur resmi pemerintah, itu pun gue nggak tahu harus lapor kemana. Padahal gue wartawan loh, tahu loh informasinya loh. Gue tahu harus melapor kemana, langsung ke puskesmas terdekat. Tapi gue nggak tahu, satu, nomor teleponnya harus cari tahu dulu. Kedua, ketika sudah tahu nomor teleponnya, nggak diangkat. Karena waktu itu hari Sabtu. Nggak tahu alasannya apa. Itu kelurahan, puskesmas kecamatan juga sama. Akhirnya baru bisa tersambung itu besoknya, karena itu dibantu sama beberapa kenalan, termasuk minta ketua RT di lingkungan rumah yang bantu untuk nyambungin ke kantor kelurahan. Karena kelurahan kan punya tim satgas. Alhasil baru hari Senin gue dihubungi balik sama pihak kelurahan dan juga puskesmas. Itu pun baru dihubungi kontak tracing by phone, jadi tujuan gue lapor di hari Sabtu ketika hasil swab tes gue pertama kali keluar adalah gue pengen keluarga gue juga dites. Orang-orang terdekat yang kontak sama gue di-trace. Jadi harusnya di-trace saat itu, harusnya ada punya nomor hotline apapun, itulah pokoknya ya, yang bisa reaksinya cepat. Ternyata baru Senin di kontak tracing by phone, awalnya malah by WA, bukan by phone. By WA. Terus baru datang ke rumah hari Rabu untuk ambil swab tes keluarga. Dan sekaligus swab tes gue, karena itu udah di hari hari Kamis baru datang. Jadi yang gue keluhkan adalah sebenarnya sebagai warga negara adalah layanan birokrasi pemerintah dan aparat terkait COVID-19 dalam menanggulangi pandemi. Yang gue lihat saat itu ya, hampir 4 bulan yang lalu kok masih gelagapan, masih belum tanggap. Padahal saat itu udah 3 bulan lebih pandemi ya. Dan sayangnya ketika gue konfirmasi ke beberapa teman, termasuk ada teman yang kemarin belum lama keluarganya terpapar, itu juga ternyata responnya masih sama.
Termasuk ketika gue harus menunggu hasil swab test sampai 8 hari, bahkan paling lama hasil swab test yang terakhir itu sampai 9 hari. Okay. Padahal idealnya maksimal itu kan kalau di fasilitas yang non pemerintah gitu kan bisa hanya dalam hitungan hari, 1 hari udah keluar. Ya, atau betul. bahkan ada yang hitungan jam.